Baik, selamat pagi semua teman-teman sekolah minggu, baik guru ataupun juga murid-murid sekolah minggu. Hari ini kita sama-sama akan belajar dari buku pelajaran kita tentang aktivitas murid Kristus. Dan pelajaran kelima hari ini kita akan sama-sama sharing belajar dengan judul Sinergisitas dalam Pengabaran Injil. Bahasa sederhananya ialah kegiatan yang dilakukan secara bersama dalam pengabaran Injil. Jadi supaya kita mudah mengertinya, tidak kita merasa asing dengan istilah yang ada, biar kita lebih sederhana, kita semakin mengerti bahwa dalam pengabaran Injil pun kita harus bisa bekerja sama supaya Injil ini boleh tersampaikan kepada banyak orang. Baik, sama-sama kita akan berdoa sebelum kita belajar pelajaran kita yang kelima hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan, pelajaran sekolah minggu hari ini, dan biarlah Tuhan yang memberi kami hikmat, pengertian yang dalam tentang apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami harus bersikap, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk pengabaran Injil ini boleh tersampaikan, boleh diwujudkan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa mengerti, dan Roh Kudus memampukan kami guru-guru untuk bisa juga memahami, melakukan, dan mengajarkan dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh waktu ini kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa judul sederhananya dari pelajaran kita hari ini ialah satu kegiatan gabungan yang disatukan supaya pengabaran Injil ini boleh tersampaikan dengan hasil yang baik. Dalam satu kegiatan yang digabungkan, maka ada satu dasar yang harus dimiliki oleh kita semua, yaitu kemampuan untuk bisa bekerja sama. Supaya apa? Supaya kerjasama itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih tersampaikan dengan kemampuan yang lebih sempurna. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk bekerja sama. Yang mungkin kurang paham bisa diberi pemahaman yang lebih dengan orang yang lebih mampu untuk memahami. Dan yang lebih mampu akan membagi kepandaiannya, kemampuannya juga untuk melengkapi mereka-mereka yang mungkin harus ditolong, dibantu karena kekurang mampuan. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kita sebentar buka kitab Perjanjian Lama dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan." Dalam bahasa yang lain, versi kitab yang lain, versi firman Allah yang hidup lebih mudah dimengerti. Bagian ini dikatakan begini, orang yang berjalan seorang diri mudah diserang dan dikalahkan. Tetapi 2 orang akan dapat bertahan dan mengalahkan lawan, 3 orang lebih baik lagi. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bekerja sama dengan fokus yang ditujukan lewat buku pelajaran ini ialah dalam pengabaran Injil. Ada 2 orang tokoh yang dituliskan dalam buku ini, yaitu ada Barnabas dan ada Paulus, yang bekerja sama untuk bisa menciptakan satu kekuatan yang digabungkan sehingga mereka mampu untuk bisa menjadi pengabar Injil yang punya hasil dampak yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tetapi ada banyak tantangan-tantangan juga yang dihadapi oleh kedua tokoh ini. Nah, selain lebih kuat ketika kita mau bergabung, selain lebih kuat menghasilkan sesuatu yang baik, maka ada hal lain yang perlu kita sadari. Yang pertama, saya mengajak kita membuka sebentar kitab Efesus pasal yang keempat. Di kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, ada satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita mengapa kita harus bisa bekerja sama, mengapa kita harus bergabung satu dengan yang lain untuk mendapatkan hasil yang baik. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata,
Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Mulai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun penggembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, maaf teman-teman, maksud saya, kita dipilih oleh Tuhan dengan berbagai macam kemampuan untuk dijadikan satu, untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk kita bisa saling bekerja satu dengan yang lain, supaya hasil yang dihasilkan akan bisa semakin baik dan semakin sempurna. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan di Efesus 4 ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota menurut pertumbuhannya dalam dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita bekerja sama, kita disusun dengan apa yang kita mampu. Setiap pribadi punya kemampuan berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita dipilih, kita disusun sedemikian rupa supaya menjadi satu yang rapih dan bekerja sama menjadi satu bagian yang punya kekuatan yang luar biasa. Lalu sesuai dengan tema gereja bulan ini, yaitu dari Galatia 6 ayat yang kedua yang mengatakan bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, maka ketika kita mau bekerja sama, bergabung, maka kita akan saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat tantangan apa yang dihadapi oleh kedua tokoh dalam pelajaran kita kali ini. Barnabas dan Paulus mempunyai satu tantangan yang dihadapi oleh mereka, ialah tantangan yang didapat dari orang-orang di sekeliling mereka. Orang-orang di sekeliling mereka meragukan pertobatannya Paulus. Dengan latar belakang Paulus, ketika Barnabas mengajak Paulus, maka orang-orang di sekeliling mereka menjadi ragu. Apakah benar Paulus ini sudah bertobat atau hanya sekedar menjadi orang yang menyusup, yang pada akhirnya akan kembali melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap orang-orang percaya. Keraguan-raguan mereka tentu saja dilatar belakangi oleh latar belakang hidup Paulus. Satu pepatah dalam bahasa Indonesia ada yang mengatakan, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Artinya tidak mudah untuk seseorang bisa dipercaya ketika dia pernah jatuh di dalam satu kesalahan. Dan itu juga tantangan yang dihadapi oleh Barnabas, oleh Paulus, ketika mereka mau bekerja sama untuk memberitakan Injil, orang-orang di sekeliling mereka menjadi ragu-ragu, menjadi takut. Bahkan dalam kisah yang nanti teman-teman boleh baca, Paulus pun diancam untuk dibunuh. Sehingga pada akhirnya Paulus harus berpindah ke tempatnya lagi, dia harus kembali ke Tarsus dan dia melanjutkan semua kegiatannya di sana. Nah, sekarang kita akan lihat sikap apa yang bisa dilakukan oleh Barnabas dan oleh Paulus ketika menghadapi semua tantangan yang terjadi, yaitu tantangan karena ketidakpercayaan. Kita akan lihat dulu dari tokoh dari Barnabas maksud saya. Ya. Barnabas ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul yang ke-11, ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul yang ke-11, ayat yang ke-24. Barnabas ini adalah seorang yang baik, seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Firman Tuhan berkata, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas ini punya karakter yang baik dan dia selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu intim dengan Tuhan, sehingga karakter dia terbentuk oleh karena keintiman dia dengan Tuhan. Dia dapat selalu berpikir positif dalam segala hal, sehingga ketika orang-orang meragukan keberadaan Paulus,
maka dengan cepatnya Barnabas mampu berpikir positif dan menyampaikan semua kesaksian tentang Paulus kepada orang banyak. Di Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-9 ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ketika orang-orang sekeliling Paulus meragukan pertobatannya Paulus, maka Barnabas dengan cepat bertindak karena dia berpikir positif tentang pertobatannya Paulus dan dia meyakinkan orang-orang di sekeliling untuk mereka mau menerima Paulus karena apa yang Paulus sudah lakukan, buah pertobatannya yang dihasilkan dari pengalamannya ketika dia bertemu dengan Tuhan di Damsyik. Nah teman-teman, karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa bekerja sama ialah harus bisa seperti Barnabas. Selalu penuh dengan Roh Kudus, supaya apa? Supaya pikiran, tindakan, perbuatan kita bisa selalu positif dalam menilai seseorang. Dan juga berani meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita lakukan adalah benar-benar berkenan di mata Tuhan. Yang itu yang pertama, yang Barnabas lakukan. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan iman, dan dia bisa menjadi orang yang baik karena karakternya. Lalu yang kedua, Barnabas ini adalah seorang pribadi yang rela berkorban. Dalam buku pelajaran, halaman yang ke-20, di sana ada dikatakan Barnabas rela berjalan lebih jauh ke Tarsus agar dia dapat melibatkan Saulus untuk melayani bersama-sama di Antioquia. Jadi ketika jemaat-jemaat di Yerusalem ini mendengar bahwa di Antioquia dibutuhkan pengabaran Injil, dibutuhkan pemberitaan firman, dan orang-orang di Yerusalem menunjuk Barnabas untuk bisa berangkat ke Antioquia, maka Barnabas dengan pengalamannya, selama pengalamannya bersama dengan Paulus, dia ingat bahwa dia mau mengajak Paulus untuk bekerja sama berangkat ke Antioquia. Sebetulnya dia bisa berangkat seorang diri karena jarak dari Yerusalem ke Antioquia itu hanya sekitar 200 km. Tetapi ketika dia mengingat Paulus, maka dia harus berputar terlebih dahulu ke Tarsus untuk menjemput Paulus dengan jarak, kalau yang saya baca dari beberapa buku yang saya coba baca tentang perjalanan Barnabas untuk menjemput Paulus, maka dibutuhkan jarak kurang lebih 500 km untuk menjemput Paulus lalu kembali untuk berangkat ke Antioquia. Tapi teman-teman, kalau saja Barnabas ini tidak punya hati yang rela berkorban, maka dia tidak mau membuang waktunya, tidak mau membuang tenaganya hanya untuk mengajak Paulus bekerja sama untuk bisa ke Antioquia. Tetapi Barnabas mau lakukan itu. Karena apa? Karena dia mau tunjukkan bahwa memang Paulus ini adalah orang yang layak, yang bisa diajak bekerja sama. Nah, itu karakter yang dimiliki oleh Barnabas. Seorang yang dipilih Tuhan, tetapi dia juga adalah orang yang bukan hanya mau mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mau mengajak orang lain untuk di dalam pelayanan. Barnabas penuh dengan Roh Kudus bersemangat mengajak Paulus untuk melayani bersama-sama. Nah, sekarang saya mau mengajak kita melihat tentang Paulusnya. Bagaimana seorang Paulus yang bertobat, yang melayani, tetapi yang bukan hanya diragu-ragukan keberadaannya, tetapi juga sampai-sampai dicurigai tentang keberadaannya dan hampir saja dia dibunuh. Dan apa yang Paulus lakukan? Saya mau mengajak kita melihat di buku pelajaran, sama masih halaman yang ke-20, ada satu bagian yang dikatakan bahwa ketika Paulus ini dicurigai
maka dia tidak sakit hati. Bagian pelajaran ini menuliskan begini, Saulus menanggapi ajakan Barnabas, dibawa ke rasul-rasul dengan sikap baik, dia tidak sakit hati karena telah ditolak oleh para murid. Saulus kemudian memperoleh kesempatan untuk mengajar meskipun orang Yahudi mencari kesempatan membunuh Saulus. Dari sikapnya Paulus, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Barnabas, ialah ketika dia dianggap tidak benar, ketika dia dicurigai berpura-pura, ketika orang meragukan dia, bahkan ketika orang-orang mencoba membunuh dia, dia tidak membalasnya dengan sakit hati, dia tidak membalasnya dengan membunuh, dia tidak membalasnya dengan perbuatan yang membenci, tetapi dia menunjukkan bukti buah pertobatan dia, dan dia mengajar, dia menceritakan, dia melakukan, dia mengajar untuk bisa menunjukkan bukti pertobatannya. Jadi dibutuhkan sikap kerendahan hati ketika mungkin sekeliling kita melihat kita tidak mampu dan mulai mencemooh kita. Tetapi hari ini kita belajar bahwa sikap yang dimiliki oleh Paulus untuk dapat bekerja sama ialah dia punya kerendahan hati dan dia menunjukkan bukti. Jadi kalau teman-teman sekalian diajak untuk bisa masuk di dalam pelayanan, diajak untuk bisa hal yang sederhana, mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di sekolah minggu dan mulai dicemooh oleh teman-teman kita, maka janganlah kita membenci, janganlah kita membalas semuanya, tetapi tunjukkan buah hasil dari teman-teman ikut Tuhan. Sehingga orang lain akan melihat, kalau kita mampu untuk berkorban, kalau kita mampu untuk melakukan yang terbaik, menunjukkan teladan kita kepada orang lain, maka dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik. Dan teman-teman kita yang kita ajak pun bisa melihat teladan dari hidup kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang menjadi dasar Paulus dan Barnabas mau bekerja sama. Dasarnya ialah pengabaran Injil adalah pelayanan yang harus dilakukan bersama-sama agar hasil yang diperoleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam buku pelajaran halaman yang ke-20 dituliskan pengabaran Injil itu adalah pelayanan yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang pertama, ialah menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan menyenangkan Barnabas, bukan menyenangkan Paulus, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Maka kita pun harus bekerja sama melalui gereja ini, lewat sekolah minggu ini, kita semua bekerja sama dengan tujuan yang satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Ketika hati Tuhan disenangkan, kita percaya dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, jauh dari apa yang kita pikirkan. Yang terakhir, yang menjadi hal yang perlu kita pahami di dalam bekerja samanya kita di dalam pelayanan di gereja ataupun dalam pengabaran Injil secara khususnya, hal yang harus kita ingat bahwa bekerja sama itu adalah proses yang membutuhkan waktu. Bukan satu pekerjaan instan yang bisa dilakukan dengan cepat, tetapi membutuhkan proses. Karena apa? Karena ketika kita mau bekerja sama, kita harus menggabungkan sesuatu yang seperti tadi saya katakan, sesuatu yang berbeda, yang sudah dipilih tetapi dengan kemampuan masing-masing, dengan kepandaian masing-masing, tetapi itu harus disatukan menjadi satu kesatuan untuk bisa mencapai satu tujuan. Dan itu membutuhkan proses. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, pengorbanan yang tidak sedikit, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, dan semua hal yang harus dilakukan. Dan itu adalah proses. Dan satu hari kita akan melihat hasil dari proses yang kita kerjakan. Nah, pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa kesatuan, gabungan ketika kita mau melakukan sesuatu dalam Tuhan harus didasari dengan hati yang benar, pikiran yang selalu positif, penuhi hidup kita dengan Roh Kudus, biarkan proses itu berjalan. Kalau ada rasa sakit di tengah-tengah perjalanan, biarlah itu menjadi
kekuatan kita, motivasi kita untuk semakin benar, sama seperti apa yang Paulus alami di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Dia harus sakit hati, tetapi dia mau abaikan semuanya itu dan dia mau melayani Tuhan untuk hasil menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah lewat pelajaran ini kami boleh menyadari bahwa ketika kami dipilih oleh Tuhan, ketika kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk diperlengkapi satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, kami mampu untuk selalu berpikir positif, kami selalu mampu untuk dekat dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus setiap saat, iman kami boleh terus bertumbuh, dan kami mampu mengabaikan rasa sakit hati, rasa tidak puas, rasa kami tidak puas satu dengan yang lain, tetapi kami mulai melihat bahwa kami diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi waktu oleh Tuhan untuk saling melengkapi, saling belajar, supaya tujuan yang utama yaitu menyenangkan hati Tuhan boleh tercapai. Dan ketika kami berbicara tentang Injil, maka orang lain akan melihat hasil dari apa yang kami lakukan bersama-sama, yaitu nama Tuhan dimuliakan lewat kebersamaan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dengan hati yang senantiasa mau menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Silakan teman-teman berdiskusi dengan guru masing-masing, juga dengan teman-teman di sekolah minggu, lewat WA, lewat apapun, silakan supaya kita bisa menerima hasil yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.